Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar teman-teman semuanya? Akhirnya Bagol bertualang nongol lagi di jalanan malam. Setelah sekian lama channel ini kayak kos-kosan yang gak kebayar listrik. Gelap gulita, gak ada update. Banyak yang bilang, "Bang, udah pensiun jadi motovlogger ya?" Halah, siapa bilang? Motor masih ada, helm masih muat, cuma ridernya aja. Kemarin sempat sibuk sama urusan proyek kolam renang dan akun yang khusus proyek. Nah, malam ini kita kembali gas. Explore jalanan Jakarta malam yang katanya udah banyak perubahan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ketemu polisi tidur yang lebih tinggi dari gaji UMR. Yuk guys, kita mulai lagi perjalanan Bagor bertualang. Gaspol pelan-pelan, yang penting cerita malam ini tetap seru dan bikin kalian betah nonton. Oke guys, malam ini kita nyusurin jalan di sekitar Pulau Mas. Suasananya agak beda nih. Lampu jalan terang, tapi tenangnya kayak hati pas lagi nggak ditagih cicilan. Beberapa meter ke depan, tepatnya di Jalan Kayu Putih Utara, ada yang spesial. Di sini ada proyek kolam renang fiberglass yang baru aja selesai sekitar 2 bulan lalu. Hasil karya PT Universal Pool Fiberglass. Tempatnya bernama Ayo Academy. Nah, buat kalian yang punya anak kecil atau mau belajar renang dengan konsep edukasi, bisa banget mampir ke sini. Jadi nggak cuma jago di darat, tapi bisa luas juga di air. Lanjut lagi perjalanan, di kiri kanan jalan masih terlihat warung kopi kecil yang jadi tempat nongkrong warga. Ada ojol yang lagi mantengin HP sambil berharap orderan nggak salah kirim ke Bekasi. Pulau Mas ini memang unik. Kadang jalannya sepi kayak jalan pribadi, tiba-tiba rame kayak jalur mudik. Pokoknya seru guys. Dan dari sini kita bakal terus gas menuju Pasar Baru sambil nikmatin suasana malam Jakarta. Jangan khawatir, kita explore terus sampai habis. Sekarang kita udah masuk ke Jalan Letjen Suprapto. Jalan ini memang jadi salah satu jalan utama di Jakarta. Dan malam ini suasananya lumayan adem. Kendaraan lalu lalang, tapi nggak seribet biasanya. Lampu jalan juga terang, jadi vibe riding malam lebih berasa. Kalau flashback sebentar ke tanggal 25 Agustus kemarin, suasana di sekitar sini agak bikin deg-degan. Banyak orang khawatir karena adanya demo di daerah Kuitang dan pengamanan ketat di sekitar Makobrimob. Beberapa jalan sempat diblokade, alhasil banyak warga mending rebahan di rumah daripada nyasar ke macet. Tapi malam ini beda cerita. Kondisinya jauh lebih kondusif, jalanan lancar, dan warga kelihatan lebih rileks. Ojol-ojol nongkrong nunggu order, warung-warung makan di pinggir jalan kembali rame, bahkan ada yang baru buka gerobak sate. Jenakanya, kalau kemarin orang pada takut demo, malam ini gantian takut dompetnya kosong gara-gara nongkrong kelamaan di warung kopi. Jadi suasananya lebih cair, lebih hidup, dan kita bisa eksplor jalanan ini tanpa rasa was-was. Pokoknya malam ini Jakarta berasa ngasih napas lega guys. Santai, adem, dan pas banget buat riding malam sambil nikmatin suasana kota. Guys, kita lanjut lagi. Jalanan di depan sini kelihatan agak lengang. Kendaraan lewat tapi nggak rame-rame banget. Jadi enak ya bawa motor santai, bisa nikmatin angin malam Jakarta yang lumayan adem. Di pinggir jalan, kelihatan beberapa ojol lagi bawa penumpang. Ada yang penumpangnya asik banget main HP, kayak nggak peduli lagi dibawa kemana. Mau dibawa ke Pasar Baru, ke Ancol, atau malah ke rumah mertua juga kayaknya tetap fokus ke HP-nya. Ada juga yang kelihatan ngantuk banget, duduk di belakang ojol sambil geleng-geleng kepala, mirip kipas angin rusak. Beberapa meter ke depan, kita sempat niat mau isi bensin di pom bensin Shell. Tapi ternyata udah beberapa hari ini kosong guys. Dari jauh udah kelihatan lampunya terang, tapi pas mau masuk malah kayak rumah kosong. Katanya Shell lagi susah pasokan di beberapa titik Jakarta. Kalau kata orang, bensinnya bukan kosong gara-gara habis, tapi belum dapat ACC impor bensinnya dari pemerintah Konoha. Jadi ya udah, kita lanjut lagi cari bensin di Pertamina sambil terus eksplor jalanan malam Jakarta ini. Malam ini memang unik, jalanan lengang, ojol-ojol dengan cerita masing-masing, dan pom bensin yang lebih sering jadi tempat numpang istirahat daripada isi bensin.
Beberapa meter kita belok kanan, sekarang jalurnya udah mulai mengarah ke Kemayoran. Jalanan di sini lumayan lebar, aspalnya masih mulus meskipun ada beberapa titik tambalan. Suasananya khas malam Jakarta, lampu jalan terang, kendaraan juga nggak terlalu padat, jadi riding terasa lebih santai. Di sisi kiri jalan mulai kelihatan deretan pedagang makanan. Ada yang jual sate, ada juga warung kopi kecil dengan beberapa motor parkir di depannya. Biasanya mereka ini jadi tempat nongkrong warga sekitar atau ojol yang lagi nunggu orderan. Sementara di sisi kanan kelihatan beberapa toko yang masih buka sampai larut malam. Ada toko helm, ada juga warung Madura yang nggak pernah kenal kata tutup. Kalau kata orang, warung Madura itu bukan 24 jam, tapi 25 jam. Kayak ada jam cadangan buat tetap buka. Semakin maju, makin kelihatan keramaran kecil di trotoar. Ada pedagang kaki lima yang jualan nasi goreng, mie ayam, sampai gorengan. Asap wajah nasi gorengnya sampai ke bawah angin, bikin kita yang lewat jadi lapar mendadak. Jadi inilah suasana malam di jalur menuju Kemayoran. Jalanan yang cukup lengang, lampu kota yang terang, pedagang yang setia menemani, dan hiruk pikuk kecil khas Jakarta yang bikin riding malam ini makin seru. Jalanan menuju Kemayoran masih cukup lengang. Kendaraan lewat gak terlalu rame, jadi enak banget buat santai gas tipis-tipis. Lampu jalan juga terang benderang, bikin suasana tetap aman. Nah, di sebelah kanan, kelihatan halte Transjakarta. Malam ini benar-benar kosong, cuma lampu yang nyala sendirian. Kalau halte bisa ngomong, mungkin dia bilang, "Bang, bawain gorengan dong, biar ada temen nemenin jaga malam." Pas kita nengok ke seberangnya, ada toko helm yang masih buka. Helm-helm warna-warni berjajar rapi, kayak lagi siap dipajang di pameran. Cocok banget buat yang habis riding terus kepikiran ganti helm baru. Gak jauh dari situ, ada warung Madura yang setia buka. Katanya sih, bukan 24 jam lagi, tapi 25 jam. Entah gimana caranya, kayak punya waktu cadangan sendiri buat tetap buka, biar perut warga Jakarta gak pernah kelaparan. Dan pastinya deretan penjual makanan pinggir jalan juga rame. Ada nasi goreng, sate, sampai gorengan yang asapnya ke bawah angin. Bikin kita yang lewat jadi pengen ikut berhenti sebentar. Suasana kayak ginilah yang bikin riding malam di Jakarta punya cerita sendiri. Halte yang sepi, toko helm yang nyala terang, warung Madura yang gak pernah tidur, dan pedagang makanan yang selalu setia nemenin malam. Oke guys, kita masih lanjut di jalan ini. Seperti biasa, warung Madura 24 jam tetap standby, nggak kena lelah. Mau jam berapapun, tinggal belok dikit ke sini, pasti ada yang jaga. Kayaknya kalau ada orang lupa beli bensin jam 3 pagi pun, mereka tetap siap sedia. Di sepanjang jalan, warung tenda makanan juga berjajar rakih. Ada yang jual nasi goreng, mie ayam, sampai seafood pinggir jalan. Asapnya semerbak kemana-mana, bikin suasana malam makin hidup. Motor-motor banyak yang parkir di depan. Pertanda, perut lapar lebih penting daripada jam tidur. Uniknya lagi, di sekitar sini ada beberapa lapak penjahit amatir. Walaupun dibilang amatir, hasil jahitannya justru rapi banget. Malah kadang bikin mikir, jangan-jangan amatir itu cuma strategi marketing biar pelanggan gak berekspektasi terlalu tinggi. Ternyata hasilnya memuaskan. Suasana seperti ini yang bikin Jakarta malam hari gak pernah bener-bener tidur. Ada aja aktivitas warga yang bikin jalanan tetap hidup. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke jalur Kemayoran dan langsung disambut dengan patung ondel-ondel sepasang yang berdiri gagah di tengah jalan. Malam-malam gini lampu sorot bikin patungnya makin kelihatan hidup, seolah-olah ikut ngawasin kita yang lagi riding. Nah, jalan lurus di Kemayoran ini dari dulu memang terkenal banget. Buat yang ngalamin era tahun 90-an ke atas, jalur ini sering dijadikan arena balap liar. Trek lurusnya panjang dan mulus, makanya jadi favorit anak-anak motor zaman itu. Tapi ya begitu guys, di balik serunya, balap liar di jalur ini juga sering makan korban. Kecelakaan jadi hal yang gak jarang terjadi, karena banyak yang maksa ngebut tanpa mikirin keselamatan. Jadi kalau lewat sini, selain nostalgia, juga jadi pengingat buat kita bahwa jalan umum itu bukan arena balap. Sekarang sih suasananya lebih tertib. Malam ini jalanan masih cukup ramai dengan lalu lintas biasa. Mobil dan motor saling isi jalur, tapi tetap kondusif. Di sisi kiri kanan juga ada beberapa ruko yang masih terang, bikin suasana nggak terlalu sepi. Jalur lurus ini emang punya dua cerita.
Kenangan masa muda buat sebagian orang, sekaligus peringatan buat kita semua supaya lebih hati-hati di jalan. Nah, kalau jalur Kemayoran ini kita terusin lurus, ujungnya bisa nyambung ke arah Ancol atau juga ke PRJ, Pekan Raya Jakarta. Dulu PRJ jadi salah satu tujuan favorit keluarga di Jakarta, apalagi kalau malam minggu, pasti rame banget. Tapi karena tujuan kita malam ini mau ke Pasar Baru, jadi di depan kita bakal ambil belok kiri lewat underpass Gunung Sahari. Underpass ini khas banget dengan temboknya yang panjang dan agak bergaung kalau kita geber motor. Suasana di sini lumayan adem, lampu underpassnya terang, jadi tetap aman buat riding malam. Begitu keluar underpass, jalanannya langsung lebih hidup lagi, dengan deretan toko-toko yang sebagian besar memang udah tutup, tapi masih ada aja pedagang kecil yang buka sampai larut. Kalau lewat underpass gini, suara motor NMAX Turbo bisa berasa kayak knalpot MotoGP nih. Padahal aslinya cuma motor harian, tapi efek gema bikin suaranya garang banget. Dan gak lama lagi guys, kita bakal sampai di tujuan akhir kita malam ini, yaitu Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kita terusin dulu nih, explore jalan sebelum masuk ke underpass Gunung Sahari. Jalanan di sini lumayan lega, lampu-lampu kota masih terang, bikin suasana malam makin berwarna. Kiri kanan banyak kendaraan yang lalu lalang. Walau jam segini udah agak sepi, tapi tetap terasa hidup. Di pinggir jalan masih ada beberapa pedagang kecil yang buka lapaknya, mulai dari warung kopi sederhana sampai jajanan gorengan. Kadang suka bikin ngiler juga kalau lagi riding malam gini, baunya semerbak ke tengah jalan. Di beberapa titik juga kelihatan tukang parkir yang setia ngawasin motor-motor yang terparkir di depan warung. Nah, sebentar lagi kita bakal masuk ke underpass Gunung Sahari. Buat yang suka riding malam, pasti tahu kalau underpass ini punya ciri khas. Suara motor bisa bergema kayak konser dadakan. Bahkan motor matic standar aja kalau geber sedikit, suaranya bisa kedengeran kayak knalpot racing. Jadi benar-benar bikin vibes riding malam makin berasa. Dan akhirnya guys, pelan-pelan kita mulai mendekati Pasar Baru Jakarta Pusat, tujuan kita malam ini. Perjalanan dari Pulau Gadung sampai ke sini cukup panjang tapi penuh cerita dan suasana jalanan khas Jakarta malam hari. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu perjalanan kita malam ini. Buat kalian semua yang udah nemenin riding bareng, jangan lupa untuk like video ini kalau suka, tinggalkan komentar biar makin ramai diskusinya, dan pastinya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan keseruan eksplor jalanan Jakarta di malam berikutnya. Terima kasih banyak udah support, sampai ketemu lagi di konten motovlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.